Bisa dilihat ya. Ya. Jadi bahasan yang kita mau diskusikan pada sore hari ini tentang probiotik, ya, pasangan yang tepat untuk salmon ovary peptide. Jadi memang kalau kita berbicara tentang probiotik, ya, masih terkadang kita terbelenggu dengan semacam kok bakteri ada dimasukkan ke dalam tubuh kita sih gitu, ya. Nah, ini yang mungkin akan sering menjadi sebuah pertanyaan gitu. Nah, bakteri kan biasanya bakterinya ada yang jahat gitu kan. Ya namanya bakteri kan dalam pemikiran kita gitu ya, ataukah Bapak Ibu yang tidak mendalami masalah kesehatan begitu, kok ada bakteri dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Ya, jadi saya sampaikan bahwa ada bakteri yang memang bakteri fungsinya baik buat pencernaan kita. Jadi ini yang kita sebut sebagai probiotik ya. Jadi memang betul bahwa mikrobanya itu ya hidup dan di dalam usus kita memang banyak sekali jenis bakteri-bakteri mikrobiota yang hidup di dalam usus yang bisa memberikan manfaat yang sangat baik, terutama sekali adalah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, yang paling sering dipergunakan sebagai probiotik itu adalah bakteri asam laktat, ya, yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Salah satunya ataukah di antaranya adalah yang golongan Lactobacillus dan Bifidobacterium longum gitu. Ya, jadi nah bakteri yang baik ini tentunya di dalam setelah berada di dalam usus kita, mereka memang harus disupport oleh kondisi-kondisi yang yang bisa membuat mereka bisa hidup dengan lebih baik dalam suasana lebih baik begitu, dan sehingga mereka bisa berkembang juga gitu ya. Nah, kondisi ini yang kita sebut sebagai prebiotik gitu. Jadi prebiotik itu boleh dibilang sebagai makanannya probiotik. Ya, kalau probiotik itu adalah mikrobiotanya, jadi bakterinya, ya, bakteri yang baik. Sedangkan makanannya ini yang kita sebut sebagai prebiotik. Nah, prebiotik ini bisa kita dapatkan dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Misalnya ini ada yang senang sama asparagus, ya, ada yang senang sama namanya garlic, ya, atau pisang, ya, ataukah gandum. Nah, ada beberapa sumber makanan yang kita konsumsi juga sehari-hari, yang di dalamnya merupakan sebuah hasil fermentasi. Nah, hasil fermentasi inilah yang kita manfaatkan itu sebagai probiotik, yang terkandung di dalamnya adalah sebagai probiotik, karena dalam makanan tersebut memang betul diisi dengan bakteri-bakteri yang baik dan memang menghasilkan sebuah makanan yang kita konsumsi, misalnya yogurt ini, ya. Jadi kita sering membeli atau kamu konsumsi yogurt itu juga pasti akan menambah kemampuan komposisi atau jumlah dari bakteri baik dalam tubuh kita, ya. Demikian juga dengan makanan jenis-jenis makanan yang lain, ya. Nah, akan tetapi ada kondisi-kondisi yang memang mempengaruhi komposisi dari mikroflora atau mikrobiota yang ada di dalam usus kita, ya. Contohnya adalah kondisi umur misalnya, ya. Jadi semakin tua umur, komposisi dari mikrobiota itu tersebut pasti akan semakin berkurang. Kemudian pada saat kita mengalami sakit misalnya, ya, apalagi kita diberikan obat-obat antibiotika yang demikian keras gitu. Jadi antibiotik itu pasti akan mengganggu jumlah dari mikrobiota yang ada dalam usus kita. Ataukah dia bisa membunuh dan lain sebagainya. Kemudian status imunologis, kemudian pH usus besar yang demikian kecil, ya. Kemudian waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dan penyerapan dalam usus besar. Jadi kalau waktu transitnya sangat sedikit, ya, bisa oleh karena diare itu misalnya, jadi kemampuan mikrobiota untuk diam di dalam usus kita itu pasti akan semakin kecil, ya, sehingga dia terikut keluar bersama kotoran, ya. Kemudian terdapatnya bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar. Nah ini, jadi kalau kita
mengkonsumsi bahan-bahan prebiotik dalam jumlah yang cukup, ya. Nah, itu pasti akan membuat bakteri probiota yang ada dalam usus kita itu pasti akan bertambah dengan signifikan. Nah, ini juga akan berpengaruh. Jadi kalau kita konsumsi makanan prebiotiknya sangat berkurang, kemudian kita dalam kondisi infeksi, sakit misalnya, itu pasti daya tahan tubuh kita pasti akan menurun. Ya, itu makanya perlu ada asupan ya tambahan. Nah, jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri ini yang paling berpengaruh ya. Jadi jumlah dan jenis makanan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri. Jadi kalau seandainya kita sangat rutin ya dan konsisten untuk mengkonsumsi produk-produk yang kita bisa bisa membuat pertumbuhan dari bakteri baik di dalam usus kita itu semakin baik. Jadi pertumbuhan ataukah kemampuan dari bakteri baik tersebut untuk menjaga kesehatan kita itu pasti akan tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi sekali lagi sangat penting sekali. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini, seberapa kuat kita bisa memanfaatkan makanan tersebut? Ya, sekali lagi, seberapa kuat kita bisa konsisten untuk mengkonsumsi prebiotik? Seberapa kuat kita bisa mengkonsumsi probiotik yang seperti yang tadi yogurt, susu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang oleh produk kita ini kan sudah ada terkandung di dalamnya gitu ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa pada usus besar kita itu terdapat beberapa jenis mikrobiota baik yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, yang menguntungkan ini ya contohnya adalah Bifidobacterium dan Lactobacillus ini, keduanya ini ada dalam ursikusi ya. Ya, jadi sudah tercantum di dalam ursikusi kita, produk ursikusi kita. Nah, sedangkan yang merugikan ini Clostridium, Shigella, dan Fionella ini harusnya tidak ada di dalam usus kita, karena kalau dia ada di dalam usus kita ini pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, makanya kalau kita mengalami gangguan pencernaan, ya misalnya diare atau gangguan-gangguan yang lain, itu yang kita periksakan pasti fesesnya. Ya, dalam fesesnya kalau terdapat bakteri yang diantaranya adalah bakteri yang merugikan ini tentu harus dilakukan pengobatan. Nah, bakteri-bakteri yang baik ini, yang menguntungkan inilah yang harusnya lebih banyak kita pelihara, ya, karena memberikan manfaat buat pada tubuh kita ataukah inangnya lah. Jadi kita sebagai tempat buat pertumbuhan dari bakteri itu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa Bifidobacterium dan bakteri asam laktat ini yang terkandung di dalam usukusi. Ya, jadi dua mikrobiota ini atau probiotik ini sudah dicantumkan dan tadi sudah disampaikan ya bahwa dua ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan. Ya, sekali lagi bakteri probiotik yang menguntungkan. Jadi itu ya. Nah, bahkan nah ini berita baiknya lagi Bapak Ibu, berita baiknya lagi di dalam ursikusi Gold kita, ursikusi yang terbaru yang sudah Bapak Ibu bisa dapatkan melalui pembelian, ya itu ditambahkan lagi satu jenis probiotik, ya yang kita sebut sebagai Lactococcus lactis ini. Jadi di dalam ursikusi Gold ini ditambahkan satu lagi probiotik. Wah, ini demikian hebatnya produk ini, ya. Jadi para peneliti-peneliti di Jepang sudah mengetahui bagaimana manfaat dari probiotik, ya, dalam hal kaitannya dengan menjaga imunitas kita, kaitannya dengan bisa menurunkan kolesterol kita, kaitannya dengan mencegah masalah-masalah di dalam pencernaan, misalnya dalam kondisi diare, ya, bagaimana dia mengamankan kalsium sehingga memang sangat penting untuk bagi pasien-pasien yang mengalami osteoporosis misalnya, dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dari penelitian-penelitian para peneliti tersebut itu banyak sekali yang menemukan manfaat-manfaat dari probiotik. Jadi sudah sangat tepat sekali bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini tetap masih mengkonsumsi ursikusi, ya. Jadi dalam upaya untuk mengobati beberapa kondisi-kondisi kesehatan atau dalam kondisi tetap menjaga kesehatan tubuh kita sehari-hari itu sudah merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Gitu. Nah, bagaimanakah sih sebenarnya mekanisme probiotik ya di dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita?
Jadi probiotik tersebut memproduksi senyawa antimikroba, ya, seperti asam laktat, ya. Ini istilah-istilah kedokteran saja. Tapi pada prinsipnya adalah dia membentuk ataukah memproduksi senyawa antimikroba. Jadi kalau ada mikroba itu adalah bakteri yang tidak baik, ya, itu dia ciptakan ataukah dia membentuk antinya. Jadi dia bisa untuk melawan itu. Yang kedua, dia bisa unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien, ya, dari sisi penempelan pada sel epitel usus. Jadi bakteri-bakteri yang baik ini, probiotik ini, dia menempatkan diri itu pada dinding-dinding usus, ya, pada dinding-dinding usus. Jadi dia berada di sepanjang dinding usus. Nah, kemampuannya inilah yang dikatakan sebagai berkompetisi dalam penyerapan nutrien. Jadi nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari, makanan-makanan, tentu makanan yang baik itu pasti akan diserap. Ini dia berkompetisi untuk bisa bisa mempercepat penyerapannya. Kemudian dia bisa menstimulasi sistem imunitas. Dia bisa merangsang enzim, ya, untuk bisa menghadirkan antibodi kita, terutama imunoglobulin A. Itu bisa dia rangsang, dan itulah meningkatkan kemampuan tubuh kita dalam hal misalnya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, itu dia rangsang sehingga imunoglobulin itu bisa mengumpul di sebuah tempat dan bisa mematikan dari bakteri yang muncul tersebut. Kemudian kemampuannya mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan, ya, seperti bakteri asam laktat ini yang sering digunakan sebagai probiotik komersial. Nah, ini maka banyak nutrisi-nutrisi yang diperdagangkan untuk saat ini, ya, di luar dari unsur tentunya, ya. Jadi ya, banyak sekali produk-produk yang memanfaatkan bakteri asam laktat ini sebagai sebuah nutrisi yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, terutama mungkin diberikan kepada anak-anak yang berupa makanan ataukah minuman-minuman yang menarik buat mereka sehingga mereka sering mengkonsumsinya. Itu salah satunya. Ya, mungkin barangkali ibu-ibu yang sering memberikan produk-produk tersebut, ya, itu sangat 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 baik, ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah kesimpulan dari lagi bahwa peran probiotik dalam meningkatkan daya tahan tubuh itu pada peneliti menunjukkan bahwa keseimbangan pada saluran pencernaan itu sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jadi keseimbangan pada saluran pencernaan, ya, dalam hal ini adalah prebiotik, kemudian probiotik, ya, karena 80% sistem imun itu terletak di dalam saluran cerna. Dan saluran cerna yang sehat mempengaruhi sebagian besar imunitas seluruh tubuh. Nah, ini yang sering kali kita sampaikan bahwa kita memiliki dua otak. Jadi otak yang ada di kepala dan otak yang ada di pencernaan kita sendiri. Jadi kalau otaknya terganggu, secara otomatis kesehatan secara umum kita pasti akan terganggu, kan. Nah, jadi sangat penting kita tetap harus menjaga saluran cerna dalam kondisi yang optimal, oleh karena kita tahu bahwa sebagian besar imunitas dalam seluruh tubuh itu dipengaruhi oleh kualitas dari saluran cerna kita. Kemudian kita bisa mendapatkan manfaat probiotik untuk meningkatkan kesehatan imun, terutama jika dikonsumsi secara rutin. Ya, ini garis bawahnya adalah dikonsumsi secara rutin. Jadi kalau kita tentunya melakukan upaya konsumsinya, ya, yang dibilang rutin itu tidak harus dalam jumlah yang besar, ya. Tetapi seberapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, mungkin itu yang kita katakan itu secara rutin, ya. Nah, sekali lagi bahwa probiotik terbukti mampu menjaga kesehatan, ya, menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam saluran cerna dan menjaga sistem imun kita. Jadi probiotik itu mampu menjaga keseimbangan, ya, bakteri baik. Dari segala sesuatu yang seimbang di dalam tubuh itu pasti memberikan satu manfaat yang sangat baik. Nah, ini manfaat-manfaat probiotik yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu, ya. Satu, meningkatkan kekebalan tubuh, ya, terhadap serangan penyakit yang menular contohnya, ya. Makanya seperti yang pada saat kita mengalami masa COVID dulu, ya. Jadi banyak produk-produk makanan ataukah suplemen yang mengklaim diri sebagai produk yang meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Ya, tentu
yang sudah paten pasti sudah kita tidak ragukan lagi ya. Tentu Utsukushi yang kita konsumsi sekarang ini sudah memiliki paten peningkatan imunitas tubuh, itu sudah tidak bisa disangkakan lagi, tidak disangkal lagi, Pak. Mereka Utsukushi memang meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kemudian dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau ada bakteri yang tidak baik masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, dia bisa merangsang imunitas seluler kita ya, yang kita sebut sebagai imunoglobulin A itu untuk bisa mematikan dari bakteri patogen. Kemudian memberi ketahanan untuk kemoterapi kanker ya, dan mengurangi kerusakan kanker kolon. Ya, ketahanan untuk kemoterapi kanker. Jadi pada saat kondisi pasien yang menjalani kemoterapi dalam kondisi lemah, ya, menjalani kemoterapi yang kesekian kali, banyak yang memberikan testimoni bahwa pada saat pasien tersebut mengkonsumsi Utsukushi, ya Utsukushi itu bisa memberikan daya tahan tubuh yang demikian lebih bagus daripada yang tidak mengkonsumsi Utsukushi. Ya, ini beberapa testimoni-testimoni kita bisa lihat, kita bisa baca ya yang disampaikan oleh pasien-pasien. Ya. Kemudian menghalangi bakteri yang secara langsung maupun tidak langsung mengkonversi prokarsinogen penyebab kanker. Jadi ada bakteri yang bisa menyebabkan kanker yang menjadi ya kita sebut sebagai prokarsinogen. Ini juga bisa menghalangi. Kemudian mengurangi tekanan darah ya dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol. Jadi Bapak Ibu, probiotik ini bukan hanya berfungsi sebagai imunitas ya, tetapi dia secara penelitian juga mampu untuk mengurangi tekanan darah yang kaitannya dengan kemudian kaitannya dengan peningkatan serum dari kolesterol. Itu ya mungkin ini yang harus kita ketahui lebih dalam lagi ya. Memang bisa menurunkan kadar dari kolesterol ya. Kemudian tadi saya sempat bilang bahwa sangat baik juga buat pasien-pasien yang mengalami osteoporosis ya, karena dia bisa meningkatkan penyerapan kalsium, juga mengurangi alergi ya, infeksi-infeksi pernapasan. Kita sangat sering juga ada pasien-pasien yang memiliki alergi yang berat, kemudian dikonsumsikan Utsukushi ini juga dalam kondisi membaik ya. Kemudian sangat penting sekali karena dia bisa mencegah diare ya, karena ada Helicobacter pylori sebagai bakteri yang ada di dalam lambung yang bisa menyebabkan diare. Kemudian kaitannya juga dengan gerakan peristaltik juga dilakukan dilakukan perbaikan ya. Kalau kita lihat kalau orang diare itu peristaltiknya pasti akan meningkat ya. Kemudian bagi pasien-pasien yang menderita laktosa intoleran, terutama pada bayi-bayi ya. Jadi kalau bayi mengalami laktosa intoleransi itu banyak juga diberikan probiotik karena dia bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi produk ini sangat aman ya, sangat aman, bisa diberikan pada bayi pun bisa diberikan ya, apalagi orang tua gitu ya. Nah, ada banyak pertanyaan, Dok, bisa nggak diberikan pada ibu hamil? Sepanjang saya mengatakan bahwa ini adalah makanan kesehatan ya. Sekali lagi, ini adalah makanan kesehatan, sama seperti makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi, kalau dibilang sepanjang itu merupakan sebuah makanan kesehatan, jadi apa yang menjadi hambatan buat kita? Yang kalau dia tergolong makanan kesehatan, berarti kan semua golongan orang dalam kondisi apapun harusnya tidak menjadi hambatan untuk mengkonsumsinya. Nah, tapi harus dicatat, setiap strain probiotik itu mempunyai manfaat, dosis, dan keamanan yang berbeda. Ya, kemudian efikasi dan keamanan satu jenis probiotik tidak bisa menjadi tolak ukur efikasi dan keamanan probiotik yang lain. Maka dari itu pemilihan probiotik yang tepat itu harus dilihat dari uji klinis dan efikasi yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Ini yang saya maksud ya. Jadi kalau sebuah produk dihasilkan melalui uji klinis ya, apalagi sudah mendapatkan paten fungsi dari sebuah negara, apalagi sebuah negara, saya kira itu tidak perlu kita ragukan lagi ya. Kira kita tidak perlu lagi meragukan hal itu. Jadi makanya kalau saya mengatakan tidak ataukah jangan ragu-ragu untuk memilih mengkonsumsi Utsukushi ya.
ketakutan-ketakutan yang demikian tidak berdasar, mungkin kita harus jelaskan sekarang ini bahwa apa yang terdapat di dalam kandungan dari ursukusi, terutama kita berbicara sekarang masalah probiotik, itu tidak usah ditentang lagi, karena produk probiotik yang terkandung di dalam ursukusi itu adalah merupakan probiotik yang sangat bermanfaat, yang menguntungkan. Dan tentunya produk ursukusi adalah produk yang sudah melalui uji klinis dan sudah mendapatkan paten dari negaranya. Jadi itu penekanan yang saya sampaikan. Nah, jadi apa kaitannya dengan nanti kita berbicara tentang regenerasi sel ataukah SOP, Salmon Ovary Peptide. Jadi kalau kondisi tubuh kita terjaga dengan baik, ya, melalui daya tahan imunitas kita dengan baik, maka segala proses dari regenerasi sel yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri itu pasti akan berjalan dengan baik. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau organ pencernaannya saja tidak baik, bagaimana mungkin bisa menghasilkan daya tahan tubuh yang baik? Ya, kalau daya tahan tubuh yang baik, bagaimana mungkin akan menjalankan proses regenerasi? Ya, ini bisa dicatat ya. Jadi kalau organ pencernaannya tidak terjaga dengan baik, ya, dalam hal ini kita berbicara tentang probiotik, ya tentu daya tahan tubuhnya pasti akan berkurang. Daya tahan tubuh berkurang menyebabkan banyak terjadi penyakit-penyakit yang muncul, yang menggerogoti kesehatan kita. Kalau kita dalam kondisi yang sakit, ya tentu kemampuan konsumsi nutrisi kita itu pasti akan berkurang. Ya, kalau kemampuan nutrisi kita yang masuk ke dalam tubuh kita berkurang, bagaimana mungkin nutrisi tersebut bisa menginjus ya stem cell yang ada dalam tubuh kita itu untuk melakukan regenerasi. Nah, ini ya sedikit berat mungkin pemahamannya, tapi ya saya harus sampaikan seperti itu. Kalau mempelajari tentang regenerasi sel, kita tidak memang bisa sepenuhnya. Kita harus memang mengetahui bagaimana prosesnya, apa yang bisa menjalankan fungsi untuk regenerasi sel tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan regenerasi sel? Itu yang tadi saya sudah sampaikan sepintas, ya. Nah, kita tahu bahwa setiap hari miliaran sel di dalam tubuh kita itu ada yang mati, ada yang rusak, ya. Tapi tidak semuanya juga tergantikan dengan yang baru. Nah, kenapa kondisi ini terjadi? Ya, kita mempelajarinya dari awal bahwa stem cell yang ada dalam tubuh kita itu 100% itu ada pada saat kita itu dilahirkan. Ya, dalam kondisi masih bayi ya, dengan rentang sekian tahun umur kita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ya seiring dengan perjalanan waktu bahwa pertumbuhan ataukah komposisi stem cell yang ada di tubuh kita itu semakin lama semakin berkurang, ya, karena stem cell juga memiliki masa hidup dia. Nah, kalau demikian banyaknya jumlah sel yang mati di dalam tubuh kita oleh karena kondisi-kondisi tertentu, ini juga pasti akan mengakibatkan kemampuan dari stem cell menggantikan sel-sel yang rusak dan yang mati tersebut itu tidak akan bisa secara sepenuhnya. Itulah yang nantinya mengakibatkan kita dalam kondisi menua atau dalam kondisi yang memiliki penyakit-penyakit regeneratif. Ya, tadi saya katakan bahwa semakin menua, semakin usia kita bertambah, akan mengalami penurunan dari stem cell. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita tahu bahwa dalam masa kehidupan kita hidup di lingkungan luar gitu, kita banyak sekali terpapar oleh kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Misalnya terjadi ada polusi udara, kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang tidak baik buat kita, kemudian minuman-minuman juga, rokok, ya, pestisida, radiasi dan lain sebagainya. Ini yang mengakibatkan stres oksidatif yang ada di dalam sel-sel kita. Ya, jadi peningkatan stres oksidatif. Jadi sel-sel yang harusnya bisa bertumbuh dengan normal oleh karena adanya
paparan-paparan radiasi ini, ya, ini yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel yang normal itu. Nah, sel yang tidak normal inilah yang masih membuat kerusakan-kerusakan sel tersebut tidak dalam kondisi yang sangat cepat sekali dan bisa penampakannya adalah dengan penuaan dini itu, ya. Nah, makanya banyak sekali sekarang produk-produk yang diakui, tukang mengakui diri sebagai obat anti radang gitu kan, ya, ataukah sebagai anti stres gitu, ya, anti stres oksidatif. Ya, ini yang nanti, dan ternyata di dalam produknya kita juga sudah terkandung itu, baik di dalam SOP Subarasi maupun di dalam Ursukusi. Itu sudah banyak sekali antioksidan yang dicantumkan, malah double yang diberikan di dalam produk kita, ya. Nah, jadi dengan bertambahnya umur, maka stem cell di dalam tubuh kita tuh berkurang secara drastis. Ya, kita lihat penampakan dari seorang wanita ini, dari umur masih muda begini ya, lama-lama mungkin sudah ini secara tua sudah mengalami keriput-keriput di berbagai tempat. Ini menandakan bahwa memang stem cell di dalam tubuhnya sudah berkurang drastis untuk bisa menggantikan sel-sel yang mati dan yang rusak tersebut. Nah, apa akibatnya? Bahwa ya itu sel yang rusak dan mati tidak cepat untuk terregenerasi sehingga kita menjadi sakit. Kemudian imunitas juga pasti akan menurun sehingga timbul beberapa penyakit-penyakit degeneratif. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Nah, untuk kita bisa bertahan hidup ataukah kondisi kesehatan kita tetap terjaga dengan baik, maka sel di dalam tubuh kita tuh butuh diregenerasi. Ya, butuh dimudahkan lagi lah gitu ya, dimudahkan lagi. Ya, sehingga organ-organ yang tadinya melemah gitu oleh karena banyak selnya yang mati itu bisa sehat kembali ya, tetap bisa bekerja dengan baik. Sel yang mati harus digantikan dengan sel yang baru. Ini proses yang kita sebut sebagai regenerasi sel. Ya, regenerasi sel ini ya, ini yang melakukannya adalah yang kita sebut sebagai stem cell. Jadi stem cell ini saya sedikit bercerita ya supaya Bapak Ibu juga mengetahui, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru bergabung lewat Zoom ini, bahwa di dalam tubuh kita ada yang kita sebut sebagai stem cell. Ya, stem cell ini adalah sel induk yang ada di dalam tubuh kita. Sel induk inilah yang membentuk sel-sel di semua organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi ada berbagai macam jenis sel yang menyusun dalam tubuh kita. Ya, ada sel darah, ada sel hati, ada sel jantung, sel otak, ya, sel kulit dan lain sebagainya. Itu semuanya bermula dari stem cell. Nah, keunikannya dari stem cell ini, dia bisa memecah diri, ya, menjadi dirinya sendiri satu, dan menjadi sel yang akan diperbaiki. Ya, jadi sel induk ini, ya, yang pertama ini, ya, bulatan yang pertama ini, dia pada saat dia ingin berubah diri, dia tetap akan menjadi dirinya sendiri karena dia harus hidup terus-menerus, ya. Dan belahan yang keduanya, dia itu akan membentuk sel yang akan diinginkan diperbaiki. Ya, ini contoh aja ya. Misalnya pasien sedang mengalami gangguan pada sel jantung gitu ya, karena kerusakan sel jantung, maka sel jantung itu mengirimkan pesan kepada stem cell melalui pesan enzimatik gitu ya. Dia mengatakan, stem cell tolong gantikan sel saya, ini banyak sel saya yang rusak gitulah. Itu pesan message-nya gitulah. Ya, sehingga dari pesan tersebut stem cell ini akan memperbanyak diri dan menjadikan sebagian dari tubuhnya itu akan membentuk sel jantung gitu. Nah, karena semua organ di dalam tubuh kita itu terbentuk dari sel, ya, terbentuk dari sel. Secara otomatis pola pikir kita berkatakan begini, pasti stem cell tersebut akan memprioritaskan ya organ yang mana dia harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi ada memang prioritas, ya, ada prioritas. Seperti contoh begini, pada sebagian dari para konsumsi ataukah pasien yang sudah mengkonsumsi ini, ya begini, saya sakitnya jantung gitu, tapi kok bukan jantung saya yang diperbaiki ya. Ya, tapi kok ada manfaat yang lain yang saya peroleh. Ya, misal ini misal ya, contoh kayak saya konsumsi Subarasi contohnya gitu ya. Untuk ke SOP dulu lah.
saya menginginkan ada sesuatu yang saya inginkan, misalnya perbaikan di dalam apa misalnya ya kolesterol gitulah misalnya ya. Tapi yang saya dapatkan adalah pertumbuhan rambut saya gitu. Oh, ternyata oleh tubuh saya, oleh stem cell saya, yang paling diprioritaskan adalah pertumbuhan rambut saya. Jadi gitu. Jadi kita tidak bisa mengendalikan stem cell itu kemauannya mau kemana sesuai dengan keinginan kita, itu nggak bisa. Jadi dia sudah memiliki sistem tersendiri, memiliki naluri tersendiri lah untuk memperbaikinya. Jadi makanya konsumsi produk ini tidak bisa hanya sebulan 2 bulan kita menginginkan sesuatu yang besar luar biasa begitu Bapak Ibu. Jadi memang kita anjurannya adalah memang rutin. Ya sekali lagi rutin itu tidak selalu besar. Ya rutin itu tidak terlalu harus banyak-banyak kita minum ya. Itu berhubungan dengan berapa banyak kebutuhan dari tubuh kita. Itu yang bisa mengukurnya itu adalah Bapak Ibu sendiri yang mengkonsumsi. Ya, itu penjelasan dari saya. Nah, sekali lagi saya sedikit jelasin tentang stem cell ini. Jadi dia merupakan sel induk yang bisa menjadi sel-sel yang lain. Ya, menjadi sel-sel yang lain. Dia bisa menjadi sel otak, dia bisa menjadi sel usus, dia bisa menjadi sel darah, ya, jadi sel hati, sel jantung, dan sebagainya. Ya, jadi itulah keunikan dari stem cell itu. Nah, ini ceritanya lain lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi di Jepang sana, ya, di Jepang di sana itu seorang peneliti gitu ya, seorang peneliti menemukan bahwa ada sebuah tempat di sana yang yang kehidupannya tersebut sangat sangat baik sekali gitu. Ya, setelah diteliti ternyata di sana ada banyak ikan salmon yang mati gitu. Ya, banyak ikan salmon yang mati. Jadi ikan salmon yang mati tersebut itu dilakukan penelitian dan ternyata ikan salmon betina yang mati tersebut itu kan meninggalkan telur. Nah, telur-telurnya itu ternyata dia mendapatkan makanan nutrisi itu dari ibu salmon itu. Nah, itulah yang ada yang menangkapnya itu adalah selaputnya. Jadi selaput telurnya itu yang menangkap. Nah, selaput telur itulah yang identik dengan plasenta. Ya, jadi selaput telur itulah yang identik dengan plasenta. Nah, plasenta sendiri yang kita kenal, Bapak Ibu ya, kita berbicara sekian tahun yang lalu bahwa kita seringkali mendengar bahwa plasenta itu banyak mengandung stem cell. Ya, dan memang betul bahwa selaput telur salmon ini memang memiliki kemampuan dia yang sangat bagus sekali setelah diteliti, ya setelah diteliti mengandung ini asam amino. Ya, jadi komposisi asam amino yang dia miliki itu ternyata tidak hanya asam amino esensial, tapi juga asam amino non esensial. Ya, sedangkan kita sendiri itu masih membutuhkan asam amino esensial yang kita memang dapatkan dari luar. Ya, asam amino yang terkandung di dalam salmon ovary peptide ini sudah terkandung asam amino esensial dan asam amino non esensial. Dan dari sisi komposisi dan jumlahnya pun itu bisa melebihi dari kalau pembandingnya ya, itu dari human placenta dan deer placenta. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat, dan ini angka-angka ini bukan angka-angka sembarangan, ini sudah angka-angka melalui penelitian. Nah, yang kita tahu bahwa asam amino itulah bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh protein. Dan protein merupakan komponen yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ya, ini kenapa? Karena protein itu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, itu konsep pikirnya. Jadi asam amino itu merupakan bagian dari protein. Dan protein itu fungsinya adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi bagaimana mungkin kalau kita kekurangan asam amino, kekurangan protein, bagaimana mungkin tubuh kita bisa memperbaiki jaringan kita. Nah, jadi protein itu adalah sebagai batu bata lah. Jadi batu bata itu kan kita membangun sebuah gedung begitu kan memang membutuhkan susunan-susunan batu bata gitu. Ya, jadi sama. Jadi kalau tubuh kita kekurangan protein, maka tubuh kita tidak bisa membangun struktur tubuh yang demikian sehat. Ya. Dan protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh kita yang rusak. Jadi selain membangun
Ya, jadi selain membangun dia yang baru, dia juga memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, jadi sangat penting kita memiliki jumlah protein yang optimal di dalam tubuh kita, ya. Jumlah juga bukan yang berlebihan. Kalau berlebihan, tubuh kita juga pasti akan mengeluarkannya. Jadi makanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu seyogianya dalam kondisi yang seimbang, ya. Jadi tidak juga kurang, ya, tidak juga sangat berlebih, ya. Jadi mohon maaf kalau dalam pertanyaan-pertanyaan bertanya tentang, dok, berapa sih takaran-takaran yang cukup untuk konsumsi buat sakit saya selalu mengatakan bahwa coba dimulai dari dosis yang kecil dulu. Yang dosis yang kecil ini kan variasinya berbagai macam, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak bisa. Kalau saya selalu mengatakan kalau memang sudah dewasa kita memulainya dengan 1 sachet dulu. Tapi kalau anak-anak ya mungkin setengah sachet. Kalau yang lebih kecil lagi anaknya mungkin 1/4 sachet dulu lah gitu, ya. Tapi kadang juga saya memulainya kepada orang-orang tua yang sangat memiliki penyakit degeneratif yang sangat berat sekali gitu. Kadang saya memulainya dari 1/4 juga gitu, ya. Kenapa begitu? Ya karena tubuh kita memang harus adaptasi, ya. Kita tahu bahwa produk ini kan sangat kuat sekali dalam mempengaruhi tubuh kita. Bisa terjadi semacam detoks yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang tua kita berikan langsung dosis yang besar, itu kadang terkejut tubuh kita. Gitu. Jadi dengan detoks yang sangat detoks sebenarnya bukan hal yang perlu ditakuti, tidak negatif juga, tapi itu menjadi semacam notifikasi gitulah bahwa ternyata ini reaksi dari tubuh kita gitu, ya. Jadi itu saya sedikit menyinggung. Nah, kalau dulu salmon ovary peptide itu ada di dalam SOP 100 dan sekarang sudah mengalami penyempurnaan menjadi SOP Subarasi, ya. Jadi SOP Subarasi kita yang sekarang konsumsi adalah SOP Subarasinya, ya. Nah, dalam SOP 100 plus dan dalam SOP Subarasi itu sudah memiliki, yang sekarang Subarasi memiliki 4 paten, ya. Dan paten pertamanya itu adalah kemampuannya untuk regenerasi sel, ya. Kemampuan untuk meregenerasi sel karena apa? Karena di dalam SOP 100 maupun SOP Subarasi itu terdapat salmon ovary peptide. Jadi salmon ovary peptide itu memang terkandung asam amino, dan asam amino merupakan bagian dari protein, dan protein sendiri adalah merupakan sebuah komponen yang bisa untuk membangun dan sekaligus juga memperbaiki kondisi dari tubuh kita. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita ingin sehat, ya, kalau kita ingin sehat secara jasmani, secara tubuh kita, pikiran kita, otak kita, maka sehatkan juga organ pencernaan kita. Jadi itu kesimpulan dari kita. Jadi organ pencernaan yang sehat itu juga pasti akan selaras dengan kesehatan dari tubuh kita secara umum. Maka ya ini kombinasi antara Ortokushi dan SOP Subarasi merupakan kombinasi yang terbaik yang kita miliki saat ini. Jadi sangat bagus sekali buat menjaga kesehatan kita, ya. Merupakan sebuah nutrisi yang sangat sempurna, boleh dibilang begitu. Nah, ini kalau seandainya kita bisa mengkonsumsinya, ya, konsumsinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan, dok, kalau misalnya saya tambahkan Subarasi boleh nggak? Oh, alangkah baiknya. Dok, kalau saya tambahkan Ortokushi gimana? Oh, sangat alangkah baiknya. Jadi apakah kita konsumsi pada saat kita sakit? Pertanyaan selanjutnya. Sebaiknya lebih baik kita mencegahnya daripada setelah kita sakit. Karena pada saat kita sakit, ya takaran yang harus kita konsumsi itu mungkin akan lebih besar. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ada kalau kita sakit namanya berarti kan ada daya tahan tubuh kita yang harus kita naikkan. Ada jaringan ataukah organ kita yang lagi sakit. Ya, tentu kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki itu semua pasti akan lebih besar daripada saat kita mempertahankan kondisi tubuh kita. Jadi slogan cegahlah
akan lebih baik daripada mengobati, itu memang sangat tepat. Ya, sekali lagi, kombinasi ursukusi dan subarasi ini merupakan kombinasi yang sangat sempurna sekali. Baik, itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa mulainya dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudah banyak yang sudah menulis di message ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya kembalikan ke Pak Angga mulainya. Silakan Pak Angga. Pak Angga? Oh, tidak ada Pak Angga, mungkin saya bisa mulai juga ya. Ya, ini ada teman sejawat ya nanya dosis yang direkomendasikan dan cara pemakaian yang lebih disarankan seperti apa? Diletakkan di bawah lidah atau dilarutkan terlebih dahulu ya. Ya, Dokter Desiwar ya. Mengenai dosis tadi sudah saya sampaikan, Dok. Jadi kalau saya memulainya seringkali memulainya dengan dosis yang standar dulu ya. Jadi karena gini, dosisnya dari subarasi itu sebenarnya kalau kita lihat dari beratnya itu 2 kali dari ursukusi. Jadi kalau kita ingin konsumsi secara perpaduan ya keduanya, jadi 1 subarasi itu ditambahkan dengan 2 ursukusi. Itu dosis biasanya. Ya, dosis biasanya. Nah, nanti tergantung dokter mau menaikkan seberapa lagi, itu tergantung dengan kebutuhan dari dokter sendiri atau kebutuhan dari pasien. Ya, silakan. Yang saya maksud kebutuhan itu maksudnya gini. Jadi kalau saat pasien tersebut belum ada semacam perubahan, ataukah sudah mulai ada perubahan sedikit begitu ya yang diharapkan, itulah sebenarnya dosis awalnya dia. Ya, dosis awalnya dia. Jadi kalau kita ingin menaikkan lagi kemampuan untuk perbaikannya, itu bisa dinaikkan secara perlahan-lahan. Apakah nanti subarasinya dinaikin dulu ataukah ursukusinya dinaikin dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Masalah mau di bawah lidah, mau ditaruh di air itu terserah, silakan, Dok. Jadi sesuai dengan kenyamanan dari pasien ya. Kadang kalau orang-orang tua gitu kan, kalau kita taruh di lidah itu mungkin tidak merasa nyaman, apalagi kalau anak-anak itu ditaruh di lidah mungkin juga tidak nyaman begitu, tapi ya dipersilakan aja sesuai dengan kalau saya lebih enaknya memang ditaruh di air ya. Ya, ini juga sama ya Bu Ida, itu sudah saya jawab ya. Dok, Ursu Gold apakah perlu dikombinasi dengan Suba? Ya, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi Ursu Gold itu adalah apa namanya? Penyempurnaan lagi ya, penyempurnaan komposisinya. Jadi betul-betul memang Urtsugol ini apa ya, lebih menonjolkan diri dari sisi kemampuan untuk anti-cancernya sebenarnya. Ya, jadi kemampuan untuk melawan sel-sel yang jahat lah gitu ya, Ibu. Jadi mau dikombinasi dengan subarasi ya itu saya tadi sudah sampaikan ya, perpaduannya sangat luar biasa. Ya. Ya, ini ada pertanyaan untuk ada temannya yang mengalami HD, yang sedang menjalani HD, ya di paru-parunya juga ada cairan, terus ada gangguan jantung juga, ya. Apakah langsung ditambahkan dilakukan minumnya sepasang ataukah ditambahkan subarasi? Jadi kalau pasien-pasien yang dalam kondisi degeneratif seperti ini, ya pasien degeneratif seperti ini, itu kalau saran saya adalah minumnya tuh langsung bersamaan ya, karena mereka memiliki pattern yang berbeda-beda, itu yang bisa menunjang untuk memperbaiki kesehatan dari pasien yang seperti ini. Jadi subarasinya untuk regenerasi selnya ya, kemudian ursukusinya juga nanti yang seperti yang tadi barusan kita jelaskan. Jadi memang untuk pasien-pasien degeneratif apapun itu ya, sekali lagi buat Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini, kalau untuk pasien-pasien yang
dalam kondisi degeneratif. Degeneratif itu oleh karena memang masa penuaan ya. Sebaiknya memang dikombinasikan ya, sebaiknya memang dikombinasikan. Ya, jadi subarasi dan usukusi sesuai dengan tadi takaran-takaran yang sudah saya sampaikan ya. Kenapa begitu? Ya, pasien degeneratif itu pasti mengalami daya tahan tubuh yang menurun ya. Kemudian banyak sel-selnya yang sudah mati dan yang rusak. Ada banyak organ yang sudah mengalami kegagalan ya, mengalami kemunduran fungsi gitu. Jadi memang sangat penting sekali perpaduan dari keduanya ini. Ya, simpel aja sih sebenarnya ya, memahami tentang kemampuan dari produk ini. Kemudian ya ini ada seorang yang sudah konsumsi ursu dan suba selama 2 bulan, terus berhenti. Kemudian ditanya alasannya, oh nggak ada perubahan apa-apa ya. Maksud saya yang diinginkan itu apa? Ya, kalau dibilang perubahan nggak perubahan apa-apa, yang mau dirubah itu apanya gitu kan? Ya, kita konsumsi ini sebenarnya ya seperti saya sekarang ini kan ya. Saya sejak SOP itu ada, mungkin saya sudah mulai konsumsinya. Yang berubah pada diri saya apa? Ya kesehatan saya. Ya kemudian yang dirubah lagi juga apa? Mindset saya tentang kehidupan, mindset saya tentang arti sehat itu yang saya dirubah. Ya jadi bukan mengatakan bahwa dengan adanya utsukusi gold, utsukusi ataukah subarasi itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah kita tanamkan dari dulu itu kita jalanin terus gitu. Nah, ini pola pikir yang harusnya kita rubah, Bapak Ibu. Ya, justru dengan adanya produk ini kita dikembalikan ke kondisi yang normal, maka kita harus jaga kondisi yang normal tersebut. Itu maksudnya. Ya, jadi sangat beruntung sekali kita dibawakan dengan produk yang sangat baik ini, ya, oleh AFC ke Indonesia, oleh founder kita gitu. Ya, justru setelah kita dalam kondisi yang baik, kita memang harus mempertahankan. Dengan cara apa? Ya ubah lifestyle kita. Ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita harus ubah gitu. Nah itu siapa yang merubahnya? Ya buat diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan orang lain. Jadi percuma kalau saya ngomong begini dalam Zoom dan dimaknainya hanya produk itu udahlah gitu, baguslah itu gitu. Tapi kebiasaan itu kita tidak bawa, perubahan-perubahan ke arah baik itu kita tidak bawa dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, makanya 2 bulan itu nggak cukup ya buat yang bersangkutan mungkin. Jadi harus dirutinkan. Ya harus rutin. Ya bersyukur sampai sekarang masih bisa menjalani kehidupan gitu. Itu apakah bukan merupakan satu perubahan? Ya. Nah, sekali lagi kita tidak ingin merubah apa-apanya, tapi kita ingin merubah lifestyle kita menjadi lebih baik. Ya, syukur-syukur kita bisa melakukannya sedini awal sehingga kita di masa tua kita tetap dalam kondisi yang sehat. Ya. Anak 5 tahun keterlambatan bicara. Ya, ini mungkin harus dikonsulkan ke dokter anak tubuh kembang dulu ya, Ibu. Mungkin nah pendampingnya ya, masalah pendampingannya ini mungkin bisa kalau Ibu memang menganjurkan untuk mengkonsumsi produknya kita juga, yang mungkin saya usulkan adalah subarasinya. Untuk pasien yang lagi menjalani kemo, dosisnya sebaiknya berapa? Ya, sekarang seperti tadi dalam kondisi sehat saja kita menganjurkannya 1 subarasi, 2 ursikusi. Ya, dalam kondisi menjalani kemo tentu dosisnya bisa disesuaikan ya Ibu ya. Saya tidak bisa langsung nanti mengatakan harus sekian, tidak ada takaran yang tepat. Tapi tergantung dari kondisi tubuh dari pasien. Kalau misalnya dengan 1 suba, 2 ursu, pasien tersebut mengatakan bahwa kondisinya jadi lebih baik, ya berarti dosisnya telah segitu. Ya, nanti bisa dinaikkan secara perlahan-lahan.
Nah, ini masih pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya, mungkin karena baru ikut, baru bergabung ya. Apakah ucu dan suba itu dikonsumsi sekaligus atau dicampur dalam satu wadah ya? Itu boleh-boleh saja ya, Ibu Diana. Silakan Ibu mau gabung, mau pisahin ya silakan. Ya, kantor mungkin bisa hanya memberikan semacam acuan saja ya. Biasanya Subarasi diminumnya pagi, Subusinya diminumnya sore gitu kan ya. Ya itu acuan saja. Tapi bagaimana kalau misalnya kebutuhannya nambah? Ya, itu makanya namanya acuan bukan menjadi sebuah syarat ya, merupakan sebuah oh ini harus begini harus begitu, tidak ya. Itu silakan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan saja buat kita ya. Dok, anak yang mikrosefalus bisakah pulih? Wah, ini saya tidak punya kompeten untuk menjawab ini. Silakan nanti tanya ke dokter bedah sarafnya ya. Kalau mau mengkonsumsinya mungkin bisa ditambahkan dengan Subarasi ya. Itu untuk memperbaiki kondisi saja ya. Bukan dalam artian mikrosefalusnya menjadi normosefalus, bukan begitu Ibu ya. Menjadi yang tadinya otaknya kecil menjadi otaknya besar itu dengan Subarasi enggak juga sih. Ya. Bagaimana teknik konsumsi? Teknik konsumsi maksudnya apa ya Bu? Mungkin ya seperti tadi ya, masalah Subarasi dengan usukusinya. Kalau Subarasinya bisa diminum pagi, usukusinya bisa diminum sore ya. Atau Ibu mau gabung di pagi hari juga boleh ya, mau digabung sore hari juga boleh ya. Jadi tidak. Jadi misalnya gini, tadinya sudah rutin satu pagi dua sore gitu ya, terus tiba-tiba lupa misalnya, paginya lupa minum, boleh nggak saya minumnya sore lagi? Ya silakan aja ya, simple, itu sama dengan makanan ya, sama dengan makanan. Ya ada pasien cuci darah mengalami gangguan pencernaan sampai HB-nya turun. Ya pasien cuci darah biasanya HB-nya memang turun ya, karena sel-sel darahnya tidak tersaring dengan baik. Ya silakan diberikan perpaduan tadi Subarasi dengan Sukuti ya. Kalau polisitemia saya mungkin orang dewasa ya ini. Ya silakan Bu dikombinasi aja. Ya silakan dikombinasi aja. Ya kalau untuk fistula ani kadang kala memang ini sering kambuh-kambuhan ya. Siapa ini yang nanya? Simon. Fistula ani. Jadi memang itu penyakit yang sering kambuh-kambuh ya. Nah, fistula ani itu seringkali memang menjadi sumbernya infeksi di sana. Ya kalau memang sumbernya infeksi, sekali lagi kalau ini memang kalau pada pilihan dari produknya memakai Ursukusi ya. Tetapi kan ada jaringan-jaringan yang rusak di sana. Kalau mau ditambahkan dengan Subarasi juga akan lebih bagus. Tapi begini, fisulaan itu memang harus disegerakan dilakukan eksplorasi. Ya, eksplorasi itu maksudnya harus diserahkan ke dokter bedah ya. Minimal dokter bedah umum. Kalau misalnya ada di sana di daerahnya ada dokter bedah digestif itu lebih bagus lagi ya. Itu memang harus dieksplor, dicari sampai ke akarnya gitulah ya, sampai di mana itu terowongannya gitu ya. Nah, itu kan diberikan antibiotika, dilakukan eksplorasi maksudnya dibersihkan di sana, kemudian diberikan antibiotika yang cukup bagus. Nah, usukusi itu menjadi supportnya ya. Sekali lagi kalau kondisi yang seperti ini harus dilakukan tindakan. Ya, tadi memang betul ya, sudah pernah dioperasi ya. Mungkin harus dioperasi lagi, Ibu. Mungkin kemarin itu tidak sembuh lah gitu ya, tidak bersih mungkin pembersihannya. Ya. Jadi Subarasi dan Usukusi sangat penting juga untuk mensupport. Sekali lagi ini untuk mensupport ya. Ya, kalau pasien kalau jalan kaki cepat, cepat lelah,
kalau jalan kaki cepat lelah. Ya, mungkin dalam kondisi yang seperti ini mungkin di SOP-nya, ya saran saya memakai SOP. Ya, silakan bagi yang sudah ada penderita kanker paru stadium 4, ya habis tindakan atau rakosintesis, ya silakan diberikan keduanya. Ya, dikombinasi aja Bapak Ibu. Ibu Lydia, ya efek dari konsumsi ursukusi apakah bisa membuat perut sangat melilit? Ya, ya ini sangat individual ya. Sekali lagi mungkin di saat pertama-pertama saja ada yang memang menyampaikan testimoni yang seperti itu. Itu yang sering kali saya katakan mungkin itu proses detox ya kalau yang sampai begitu ya. Karena ya tidak semua pasien mengkonsumsi ursukusi akan melilit. Kalau melilit semuanya kan tidak ada yang mau mengkonsumsi ya Ibu ya. Ya ini individual saja ya. Saya punya GERD, apakah produk Subarasi bisa membantu GERD? Ya banyak pasien yang mentestimoni dirinya bisa membaik GERD-nya ya. Ya kita tahu kayak kalau GERD itu kan ada sphincter esopagusnya, sphincter gastriknya yang melemah gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang melemah tentu ada otot-otot sel di sana yang sel-sel otot di sana yang memang harus diperbaiki gitu ya. Banyak yang membaik dengan kondisi konsumsi Subarasi ya. Tuh sudah ada yang jawab juga tuh pertanyaannya. Ya. Ada yang nanya pada pasien kista di ginjal. Ya, pada kista di ginjal saya tidak tahu apakah dalam kondisi HD pasien ini. Ya, yang mana yang mau dikonsumsi lebih duluan karena masalah dana ya. Kalau saran saya eh, ya mau boleh Subarasi mau Ursukusi silakan aja ya. Tidak ada yang spesial atau yang spesifik untuk terapi yang seperti begitu. Dok, untuk pasien jantung yang sudah pasang ring bisa dimulai dengan Suba dengan dosis berapa? Yes, dosis 1 saset dulu ya, Bapak Junaidi ya. Dimulai juga dulu dengan dosis yang kecil dulu ya. Apalagi kalau sudah orang yang sangat tua sekali, mungkin kalau masih ingin meragukan lagi, mungkin dibagi dua dulu satu sasetnya setengah pagi, setengah sore ya silakan aja. Yang penting bagaimana membuat pasien ini merasa nyaman tubuhnya, ya tubuhnya bisa beradaptasi sehingga pasien tersebut bisa dengan rutin untuk bisa mengkonsumsinya dan mengkonsumsinya bisa dalam jangka waktu yang lama. Itu harapan kita. Ya, jadi kadang memang pasien-pasien yang mengalami jantung, kelainan jantung, apalagi sudah pasang ring begitu, itu ada semacam stresor yang kuat di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya. Jadi tidak ada pasien yang gembira dipasangin ring, tidak ada. Ya, makanya dengan kondisi yang sudah stres seperti itu, jangan lagi tambahkan dengan kondisi-kondisi detox yang demikian berat yang terjadi pada tubuhnya nanti. Kalau seandainya pasien ini baru memulai minum ini, makanya kalau dengan pasien yang sudah dalam kondisi yang stres begitu, kita harus mulai dengan yang kecil dulu untuk adaptasi. Ya seperti tadi saran saya, setengah pagi, setengah sore, ya lihat perkembangannya, lihat pengakuannya, testimoninya. Kalau tidak ada masalah begitu, ya baru kita naikkan, ya. Oh, satu pagi, ya tambahkan lagi dengan ursukusi misalnya, ya dengan satu saset ursukusi dulu. Kalau sudah terbiasa lagi, tambahkan ursukusi lagi satu. Jadi satu Subarasi, dua ursukusi, ya. Lihat lagi perkembangannya dalam berapa minggu, berapa bulan begitu. Kalau rasa-rasanya memang semakin membaik lagi, itu bisa dinaikkan lagi dosisnya. Gitu, ya. Kalau untuk pasien yang dengan batu empedu baru selesai operasi, bagusnya ursukusi Subarasi. Dikombinasikan aja lah ya bagus, ya. Dikombinasikan saja.
Ada pasien stroke 3 tahun yang lalu, kejang-kejang terus. Setelah konsumsi AFC, kejangnya berhenti total, tetapi vertigonya masih, ya. Dan belum bisa berdiri lama, hanya 10 menit. Konsumsi baru 2 bulan, dosisnya 2 kali 2. Jadi lanjutin aja, Bu. Ya. Syukur sudah ada perubahan, ya. Yang tadinya kejang, sekarang tidak kejang. Itu sudah perubahan yang sangat signifikan sekali, ya. Mungkin pasien dengan kondisi begini akan terus-terusan minum obat anti kejang gitu kan. Bayangkan kalau seumur hidup dia harus minum obat anti kejang. Tapi dengan diminumkan Subarasi dan Usukusi ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi kejangnya sudah berhenti total. Nah, itu. Walaupun mungkin masih ada gejala-gejala yang lain masih menempel di dalam misalnya vertigonya itu. Ya, sekali lagi itu masih proses, ya. Jadi dilanjutin aja, baru 2 bulan kok. Semoga mendapatkan perbaikan kondisi, ya. Syukur-syukur bisa sembuh total, ya. Vertigonya sudah tidak ada lagi, kemampuan berdirinya sudah semakin lama, ya. Saya turut mendoakan. Sekali lagi kalau pasien HD, HB-nya memang turun, ya jelas itu, ya. Ya silakan dimulai dengan dosis-dosis yang kecil dulu. Ibu Wida lagi nanya tentang ada pasien yang sakit lambung, endoskopinya ada luka di lambung, ya semangatnya mau pulih konsumsi AFC, tapi reaksinya badannya lemes, badan biru, sesak, jadi tidak. Ya makanya kondisi-kondisi yang seperti ini Bu, kita coba mulai dengan dosis yang kecil dulu, ya. Jadi jangan langsung dibom gitu, ya, jangan langsung diberikan dosis yang besar gitu. Jadi coba dimulai lagi dengan dosis yang kecil, ya. Mau 1/4 dulu akan lebih bagus, Bu, daripada pasien mendapatkan detox yang demikian berat seperti ini, ya. Jadi tubuhnya belum bisa beradaptasi dengan mendapatkan nutrisi yang sangat baik ini. Silakan dimulai dengan dosis kecil. Ya, ini dari Ibu Mega, ya, penanganan untuk lambung. Saya kira jangan disalahkan AFC-nya, jangan disalahkan produk AFC-nya, Bu. Jadi produk ini bukan membuat tambah sesak, tambah lemes gitu, bukan, ya. Jadi ya lihat keseharian dari pasien. Ya kalau misalnya kita menginginkan kondisi-kondisi yang membaik begitu, kita sekali lagi kalau memakai model saya dimulai dulu dengan dosis yang kecil, ya, dimulai dulu dengan dosis yang kecil. Jadi tidak ada yang perlu kita kejar-kejaran, ya. Jadi mentang-mentang ini produk yang bagus maka kita bom saja, banyak-banyak makannya, banyak-banyak kasih, itu enggak juga, enggak benar juga, enggak realistis juga gitu. Nah, apalagi pada pasien-pasien yang membutuhkan adaptasi gitu, ya, adaptasi. Jadi coba dimulai dengan dosis yang kecil, pelan-pelan saja, ya. Mudah-mudahan keluhan-keluhan dari pasien ini, ya, itu bisa tertangani dan pada akhirnya masalahnya di lambung itu bisa juga membaik, ya. Dok, anak 2 tahun boleh minum UTSU, silakan, ya. Apa bedanya kalau dengan minum botol-botol yang dijual bebas itu, ya, sama aja kok, Bu, ya. Siapa ini? Note 10, ya. Ya, silakan. Anak umur 2 tahun boleh minum USU enggak? Ya, sebagai tambahan vitamin. Ini bukan vitamin ya, Bu, ya. Ini makanan kesehatan. Ya, tapi boleh diberikan. Ada pasien dengan pasca operasi cancer, dipotong ususnya, kemudian dibuatkan pembuangannya di luar. Konsumsi suba dalam sehari, berapa konsumsi suba dan USU dalam sehari, ya.
sama aja ya, diberikan, coba dimulai dengan 1 suba, 2 usu ya. Dalam masa kemo juga sangat baik ya pada pasien. Silakan dilanjutkan, nggak ada pantangan ya. Wah, ini bagus sekali nih, ada VB Sinta ya, VB Sinta. Saya rutin minum suba ursu, HbA1c saya yang tadinya 13,2 itu sangat tinggi sekali ya, tinggi banget tuh. Sudah turun jadi 6,9. Tentunya obat, pola makan, dan olahraga rutin. Bisa lepas obat? Jangan. Ya, saya bilang dulu jangan ya. Yang melepas obat itu dari dokter. Ya, yang bisa mengatur dosis kemudian sampai memutuskan lepas obat itu adalah dokter yang memutuskan. Jadi sebaiknya begitu ya, Ibu, supaya pemantauan kadar gula yang sudah mulai bagus itu secara konsisten dilakukan pemantauan oleh dokter. Karena suatu waktu di saat nanti ada perubahan apa-apa, ya perubahan fisik apa yang terjadi, kemudian kita kontrol lagi ke dokter, kita nggak dalam kondisi yang salah gitu, ya karena kita sendiri yang memutuskan untuk menghentikan obat. Jadi tetap lakukan konsultasi sama dokter, biarkan beliaunya yang akan mengatur dosisnya, apakah menurunkan, mengurangi, ataukah menghentikan 1-2 macam obatnya, silakan. Ya, selamat ya, sudah berubah ke arah perbaikan dari 13,2 menjadi 6,9. Wah, itu luar biasa. Tapi sekali lagi itu karena obat, pola makan, olahraga rutin. Ya, jadi bukan hanya karena suba dan ursu. Suba dan ursu ini berupaya untuk mensupport. Ya, jadi bagi yang ingin mendapatkan hasil yang optimal ya pada kondisi yang seperti ini, pada ini penyakit diabetes ya, sudah betul sekali apa yang dilakukan oleh Ibu ya, Ibu VB Sinta ini, maaf, pola makannya diperbaiki, olahraganya yang rutin sesuai dengan kemampuan tubuhnya sudah dilakukan, konsumsi suba dan utsunya juga sudah dilakukan secara rutin, obat yang selama ini dikonsumsi juga dikonsumsi secara rutin, ya, dan konsultasinya juga harus dilakukan secara rutin. Terus itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kuncinya di situ. Ya. Berapa lama kita harus konsumsi ursu dan suba untuk jaga kesehatan? Ya, selama kita hidup, selama kita konsumsi makanan, selama itu juga kita sebaiknya konsumsi. Ya, jangan takut ya, Bu. Jangan takut. Dari Pak Monang Sinaga ya, Dok, ada yang sakit perut akut. Nah, saya tidak tahu nih sakit perut akut ini apa maksudnya. Ya, udah 5 hari konsumsi suba ursu tetapi makin lemah. Gimana nih Dok pencerahannya? Nah, saya tidak tahu apa sakit perut akut ini apa. Mungkin gastritis ya. Kalau orang sakit MAH itu memang gejala-gejalanya ya lemah badannya ya karena dia rasa sakit gitu ya. Makanya tadi sudah saya jelasin bagaimana cara mengatasinya. Jadi coba dimulai dengan dosis yang kecil ya. Untuk persiapan operasi ya silakan aja minum berapa seperti dosis yang tadi aja, seperti biasa aja diminumkan 1 suba 2 us ya, silakan. Silakan Pak Angga. Yes, ini saya lagi bantu cari. Kayaknya Ya. kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin mirip-mirip, saya bisa gabung gitu kan. Karena Ya. ini kayak pertanyaannya mirip-mirip semua. Member saya mengeluh jadi gemuk setelah konsumsi suba utsu. Sebenarnya kalau dibilang gemuk, kalau konsumsi suba utsu itu metabolismenya jadi bagus ya dok ya? Ya, perlu dikoreksi jumlah makanannya. Yang bikin gemuk bukan ursunya, bukan subarasinya, tapi jumlah makanan yang dia konsumsi itu. Ya karena merasa pencernaannya baik begitu kan, jadi nafsu makannya bagus, jadi
bagus, banyak juga makanan yang dikonsumsi gitu. Mhm. Jadi makanya bikin gemuk gitu. Itu harus dikendalikan. Ya. Yes. Oke. Hmm, kalau dengan temanku pas kalau untuk keputihan, kalau keputihan bisa ngebantu nggak ya dok produk kita? Kalau keputihan harus dengan antibiotika dulu. Ya, Mhm. ursukusi membantu, mensupport. Oke. Hypertiroid. Nah, ini menarik. Ini juga jadi beberapa testimoni dulu teman-teman kalau hipertiroid dok. Hipertiroid ini sebaiknya konsumsi yang mana? Soalnya kalau dulu kan emang ada beberapa yang testimoni ya dok. Jadi ada beberapa orang, ada yang mungkin terbantunya dengan Suba, ada yang terbantunya dengan Utsu. Tapi kalau menurut dokter kira-kira sebenarnya yang mana sih dok untuk itu? Ya, kita harus cari tahu dulu hipertiroid itu kan karena kegagalan hormonal ya, karena hormonal itu karena apa namanya hormon yang dikeluarkan dari hipofise itu. Nah, jadi kalau berhubungan dengan hormonal, kalau saya sebaiknya minumnya adalah Subarasi karena dia memiliki kemampuan untuk regenerasi selnya di sana. Itu. Tapi apakah boleh dengan dikombinasi dengan usukusi? Ya tentu sangat boleh. Gitu. Oke. Pastinya boleh lah teman-teman. Jadi bukan Ya. kayak kalau udah konsumsi Suba ya Suba aja, Utsunya nggak boleh ya boleh juga. Bagus banget kombinasi 2, bahkan 3 sekarang. Oke, lalu gitu untuk pasien. Nah, ini menarik. Ini pertanyaan yang mungkin nggak pernah ditanya, tapi ini bagus. Kalau untuk pasien yang ini dia bilangnya pasien narkoba dok. Berarti kalau yang dari yang saya tangkap pasien yang mungkin ketergantungan narkoba, tapi sekarang mungkin lagi direhabilitasi. Apakah bisa Hmm. dibantu juga dengan produk-produk dari kita dok? Ya, ini belum memang Nah, sampai saat ini memang belum pernah ada testimoni yang gitu ya. yes. Nah, sekarang kita begini, narkoba itu efeknya kemana kan gitu. Ya, narkoba ini bisa menyebabkan halusinasi, berarti kegangguan ke masalah ke pikiran ya, gangguan stres. Kemudian narkoba yang ini juga mengakibatkan ke nafsu makan ya, jadinya terganggu ya. Ya, jadi kalau dengan kondisi yang multifungsi begini terjadi gangguan, ya disordernya multi organ begitu, ya akan lebih baik kalau untuk terapinya itu memakai kombinasi, jadi Subarasi dan Utsukushi. Jadi semuanya tubuh kita mendapatkan patennya gitu, ya. Jadi semua organ diperbaiki dari sisi regenerasi selnya, kemudian imunitasnya dinaikin, ya. Apalagi kalau yang namanya narkoba punya risiko terjadi infeksi HIV misalnya gitu kan. Nah, salah satu kemampuan dari Ursukusi itu kan menekan menekan virus-virus yang bisa menyebabkan itu. Itu salah satu penjelasannya. Jadi sangat baik kalau itu dikombinasi. Oke. Jadi cukup narkoba aja teman-teman yang ketergantungan ya. Kalau produk kita nggak ketergantungan, cuman Ah, ketergantungannya iya, iya, ketergantungan iya. dalam hal yang baik karena mungkin teman-teman semuanya ada yang mungkin ada beberapa gangguan kesehatan, konsumsi produk ini membaik, itu ketergantungan pasti seenggaknya. Ya, ketergantungannya dalam hal kayak mau coba terus sampai mungkin pulihnya mungkin 100% pulih yang disertai dengan makanan sehat, pola hidup sehat. Mungkin kalau emang penyakitnya lumayan berat ke dokter dikasih obat ya itu sampai tuntas lah. Itu ketergantungannya kayak gitu teman-teman. Tapi tadi udah dijawab sama dokter Buana kalau untuk pasien mungkin rehabilitasi narkoba ya seperti itu kombinasi aja. Memang rata-rata kayak saya pun saya nggak pelajarin tuh maksudnya narkoba itu jadinya apa gimana. Tapi yang setahu saya kan mungkin saya tahu sih maksudnya mungkin kayak ya mungkin nggak semua bentuk narkoba sama cuman kayak lebih ke arah sakau ya kalau dok bahasanya ya dok ya. Kayak Ya. mungkin sengaja ditahan gak dikasih apa-apa biar diem aja gitu. Nah mungkin itu. Oke.
Mengenai pemberian dosis takaran ini. Apakah pemberian takaran ini berlaku untuk semua produk KFC? Nggak bisa dibilang sama semua sih. Mungkin Dokter Buana juga setuju ya dok, nggak bisa sama semua untuk takarannya sama ini ya dok, untuk Iya, semua betul, betul, produk. betul. Terutama yang kondisi-kondisi yang tadi itu yang dijelaskan ya. Mungkin keinginannya untuk sembuh terlalu besar gitu ya, sehingga yang dianjurkan pada pasien-pasien itu dengan dosis yang cukup maksimal buat tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak bisa beradaptasi, maka muncul yang detox tadi itu. Ya malah makanya ya malah mendapatkan rasa sakit yang berat lagi di tempat yang lain gitu, merasakan tambah lemas lagi badannya dan sebagainya lah. Kita tidak menginginkan itu dan tidak menginginkan yang disalahkan itu udah produknya kita gitu. Nah itu yang perlu buat leader-leader atau para yang sudah jadi member dan ingin mempromosikan produk ini kepada orang lain juga tolong juga terus hati-hati juga ya. Jadi secara bijak juga kita menyampaikan. Makanya penting sekali lagi catatannya menjadi penting sekali mendengarkan penjelasan dokter di saat kita Zoom kesehatan begini. Karena kita yang lebih mengetahui, lebih mengenal tentang produk ini, manfaatnya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi dengan mendengarkan apa namanya penjelasan dari dokter itu bisa nanti kita sampaikan kepada orang lain. Jadi lebih baik. Oke, izin pertama maaf terlambat masuk. 22 tahun saya. Kalau untuk gangguan saraf ini mungkin tergantung gangguannya apa dulu dok, atau mungkin semuanya bisa atau gimana dok? Let's say kita bilang subarasi deh. Bisa dibantu nggak kalau gangguan saraf? Kecuali saraf kejepit ya. Kalau saraf kejepit atau apa kayak begitu kayaknya. Ya gini, kalau subarasi itu kan memang fungsi yang paling kita inginkan itu kan regenerasi selnya. Nah saraf itu ya kalau kita baca di dalam literatur itu memang salah satu sel yang memang tidak bisa diregenerasi. Itu. Nah jadi efek dari gangguan sarafnya itulah yang bisa diperbaiki. Nah sarafnya sendiri memang tidak bisa diperbaiki. Ya karena dalam teorinya bahwa sel saraf tersebut tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi. Gitu. Nah, tetapi orang yang stroke kenapa dia bisa dengan konsumsi ini bisa beraktivitas kembali gitu, ya. Itu karena ada aktivitas yang lain yang dilakukan. Ya, misalnya fisioterapi. Ya, fisioterapi itu membantu. Malah memang dianjurkan secepat mungkin dilakukan fisioterapi. Dengan fisioterapi yang rutin, maka ada konektivitas otak dengan anggota geraknya itu tetap bisa terjalin. Itu. Nah, subarasi dan usukusi pada pasien stroke ya, itu mensupport ya, nutrisinya bisa tetap diperbaiki ya, kemampuan regenerasi sel yang lain-lain dalam kegangguan di otak itu juga tetap bisa diperbaiki. Itu. Ya itu penjelasannya ya. Jadi sekali lagi dalam teorinya memang sel saraf tersebut tidak bisa diregenerasi. Gitu. Oke, semoga membantu ya teman-teman, itu pengetahuan yang super tuh. Kenapa untuk gangguan-gangguan saraf? Tahun guys. Kalau sebentar, saya cari lagi. Tadi saya nggak ada ketemu yang bagus itu. Kalau untuk orang yang mau operasi, nah ini lagi-lagi bagusnya konsumsi sebelum atau sesudah. Saya tambahin atau mungkin dua-duanya dok, sebelum dan sesudah. Ya, alangkah baiknya memang gitu. Jadi jangan menunda gitu ya. Jangan menunda konsumsinya. Walaupun mau operasi nggak ada pantangan juga ya, kecuali mungkin gini yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau operasi terutama operasi besar itu ya, operasi besar itu maksudnya operasi yang membuka
itu kayak misalnya membuka perut, membuka otak, membuka dada gitu ya. Nah, itu sebaiknya subarasinya dihentikan. Ya, subarasinya dihentikan minimal 2 hari lah gitu ya. Oleh karena apa? Karena kita tidak menginginkan terjadinya perdarahan pada saat operasi tersebut berjalan. Ya, jadi karena dalam subarasi itu kan ada efek dia melancarkan aliran darah. Ya, ada efek untuk anti agregasi. Nah, sama dengan pada saat orang yang sering mengkonsumsi obat-obat pengencer darah gitu ya. Nah, kalau orang yang sering mengkonsumsi pengencer darah, kalau misalnya dia akan menjalani operasi, itu pasti disuruh berhenti dulu. Itu. Jadi karena ada efek perdarahannya nggak berhenti-berhenti gitu, ya, istilahnya begitu. Nah, itu saja saran saya. Nanti setelah misalnya selesai operasi, kalau sudah diperbolehkan untuk dalam kondisi yang stabil begitu, pasien sudah bisa untuk mengkonsumsi makanan begitu, ya subarasinya boleh dilanjutin. Itu aja. Oke. Hmm. Ini yang tadi dibahas nih, ada yang ditanya. Karena itu penjelasan mengenai saraf yang tadi, Dok. Dokter saraf yang merawat saya menyebutkan sel saraf itu yang paling lambat untuk beregenerasi. Mungkin saking lambatnya seakan-akan kayak nggak bisa mungkin ya. Ya. Bagaimana saya mampu menjelaskan ini ke prospek saya? Mungkin pertanyaannya gimana caranya menjelaskan untuk prospek dengan bahasa yang lebih awam gitu loh, Dok. Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sel saraf tuh memang boleh dibilang tidak bisa untuk melakukan regenerasi. Tapi kan dari gangguan itu terjadi kerusakan-kerusakan di tempat yang lain juga kan yang mensupport gangguan saraf ini. Itulah yang bisa dibantu oleh subarasinya ini. Nah, mengenai gangguan sarafnya tersebut bisa diperbaiki dengan cara fisioterapi itu kan dengan cara yang lain. Itu dengan obat-obatan untuk pengaktif saraf misalnya itu bisa dibantu dengan seperti itu. Jadi apakah tidak memiliki kemampuan? Memiliki kemampuan juga untuk mensupport gangguan saraf ini. Jadi berguna ya. Jadi berguna juga subarasi dan usukusi ini pada pasien yang dalam kondisi mengalami gangguan saraf ini. Ya penjelasannya seperti begitu ya. Jadi memang regenerasinya memang paling lambat, kan memang bisa juga tidak terjadi, tetapi dalam artian meregenerasi organ-organ yang lainnya, gitu. Kan ini namanya penyakit kan tidak bisa berdiri sendiri, apalagi gangguan saraf seperti itu kan ya. Jadi organ-organ kita kan semuanya tersusun dari sel, ya, semuanya tersusun dari sel. Tentu kalau sudah mengalami gangguan pada sebuah organ yang satu, itu di organ yang lain juga sebenarnya sudah punya gangguan juga gitu. Nah, jadi tubuh melalui stem cell itu pasti akan membuat prioritas-prioritas yang mana yang dia harus perbaiki. Yang mana organ sel yang membentuk organ tersebut yang mau diperbaiki. Itu sesuai dengan gininya mekanisme tubuh kita sendiri melalui stem cell itu. Gitu. Ya, semoga Kira-kira itu. mengerti ya penjelasan saya. Yes, ini kenapa pada tertarik gini, Dok? Karena kemarin itu kan Grand LOP kita ngundang itu tuh, Dok, yang korban yang digebukin itu loh, Dok. Nah, jadi testimoninya mungkin kan ditanya sama Pak Michael suka yang mana, Utsu atau Suba gitu saya lupa. Nah, mungkin mereka tuh penasaran karena gitu. Karena kalau saraf itu kan kita ngomongin saraf itu dia katanya kena saraf juga. Terus ada pergeseran di apa ya, tulang leher, batang otak atau apa saya lupa deh. Nah, tapi dia bisa pulih. Maksudnya mungkin pasti pada penasaran karena hal itu, Dok. Ya, yang dilakukan oleh Mario itu kan bukan hanya terapi itu saja David, kan, Dok. pasti Kalau kan. Mario pelakunya, Dok. Oh, Mario pelakunya ya. Siapa namanya? Iya. Dendi ya. Iya. Ya itu kan dilakukan terapi berbagai macam ya. Ya sekali lagi semuanya memiliki peranan. Subarasi dan usukusi punya peranan penting juga di dalam perbaikan kondisinya pasien itu ya. Sekali lagi yang diperbaiki seluruh organ tubuhnya. Jadi bukan hanya otaknya saja yang diperbaiki. Jadi bukan hanya begini ya. Otak itu kan bukan hanya sel-sel sarafnya sedemikian besar ada di sana, bukan. Ya, yang dikatakan sel saraf
Ya, sel saraf, bukan sel yang lain yang membentuk otak kita itu. Yang sel yang membentuk otak kita tetap juga akan diperbaiki gitu ya. Jadi bukan mengatakan sel otak, bukan, sel sarafnya yang mengalami regenerasi yang lambat ataukah tidak mengalami regenerasi. Tapi sel yang lain juga mengalami regenerasi dia. Nah, makanya dengan adanya perbaikan di sel yang lain-lainnya itu, dia mensupport regenerasinya, sehingga ditambahkan lagi dengan aktivitas perbaikan pelayanan kesehatan yang lain, misalnya fisioterapi dengan obat-obatan yang lain lagi yang mensupport dia, itu kondisinya cepat balik gitu. Ya, gitu sih ininya ya. Kita tidak bisa juga mengklaim itu secara penuh apa namanya perubahan yang terjadi itu sinergitas yang dilakukan. Ya, memang ada peranan, sekali lagi, SOP subarasi dan usuk-usuk yang dikonsumsi oleh pasien ini itu pasti memberikan peranan yang sangat penting juga. Jadi sama-sama penting. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Jadi kayaknya itu udah pertanyaan pamungkasnya, karena saya lihat tadi kayaknya pertanyaannya beberapa udah ada yang terjawab, mungkin dari presentasi, dari ada jawaban orang lain juga gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa ditonton ulangannya aja, nggak apa-apa. Oke, Dok, kalau gitu itu aja kayaknya teman-teman untuk hari ini. Waktu juga kalau di tempat Dokter Buana nih udah mau makan malam nih kayaknya. Oke, Ya, jadi terima kasih dokter untuk ya, waktunya hari ini, Dok. sama-sama. Semoga bisa membantu memberikan penjelasan, bisa bermanfaat untuk semuanya. Yes, oke. Terima kasih dan teman-teman Terima juga kasih. semuanya yang sudah hadir hari ini, untuk waktunya juga untuk ikut Zoom ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya tentang produknya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi, Dok. Selamat Selamat sore. sore. Ya.